Menjelang akhir tahun, biasanya banyak nih reviewer yang mencari HP yang terbaik berdasarkan segmentasi kelasnya masing-masing. Dan yang tersulit adalah untuk kelasan HP mid-range. Ini banyak banget pilihannya. Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di tangan gua saat ini ada Samsung Galaxy A34 5G, salah satu calon HP terbaik untuk kelasan mid-range di tahun 2023. Bagaimana kondisinya setelah 6 bulan berlalu? Galaxy A34 ini dilihat dari semua line up HP-nya Samsung itu ada di posisi yang sweet spot. Kalau Galaxy A54 5G dirasa kemahalan, nah ini dia jawabannya, yaitu Galaxy A34 yang punya spek oke, desainnya udah seragam, ada fitur yang menarik untuk kelasan dan harganya. Sebelum kita ngebahas kembali fitur pentingnya, kita cek dulu nih kondisinya setelah 6 bulan berlalu. Kita mulai dari softwarenya dulu. One UI Samsung adalah salah satu UI terbaik untuk smartphone sekarang ini. Banyak fitur, seamless ekosistemnya, smooth dan juga intuitif. Samsung menjanjikan software update sampai 4 kali di HP ini, yang artinya bisa upgrade sampai ke Android 16 dalam rentang 5 tahun ke depan. Dan juga akan mendapatkan security update-nya. Kenyataannya dengan status yang sekarang ini Android udah rilis ya ke Android 14, tapi baru Galaxy S23 series aja yang dapat duluan upgrade ke Android 14. Sisanya masih nunggu antrian dulu. Galaxy A34 sekarang ini masih di Android 13 dengan security patch di bulan Agustus 2023, which is ini udah ketinggalan beberapa bulan ya. Cukup realistis saja karena ini adalah A series, butuh jeda beberapa bulan buat up ke Android terbaru dengan security patch yang terbaru juga. Ke bagian desainnya ya, ini yang gue bilang tadi selaras ya. Kalau dilihat sekilas ini mirip banget sama flagship S seriesnya Samsung, pastinya dengan build quality yang berbeda, namun dibuat jadi bisa memberikan kesan yang premium. Bodi belakangnya ini finishingnya matte ya, yang aman dari ceplakan sidik jari. Frame dan lekukannya juga ini terlihat presisi dan button-buttonnya juga empuk. Nah, yang bikin HP ini unggul adalah adanya IP rating 67 ketahanan air dan debu. Kita udah memasuki bulannya musim hujan. Berber ini November, Desember, terus beberapa bulan ke depannya juga. Jadi kalau kalian pakai HP ini misalnya kehujanan di jalanan, itu harusnya udah aman-aman aja. Dan ada varian warna baru juga nih. Kalau kalian notice, gue pakai varian yang baru ini, Galaxy A34 warna Awesome Lime, yang lebih segar, mewakili anak-anak muda yang ingin selalu tampil fresh, percaya diri dalam kesempatan apapun. Nah, warna Awesome Lime ini juga dilihat-lihat kayak warnanya Droid Lime ya. Jadi ini adalah A34 versi Droid Lime. Berikutnya kita ke bagian depan. Ini model poninya masih Infinity U alias water drop. Meski secara kualitas untuk Galaxy A34 ini pasti ya terjamin di kelasnya. Fingerprintnya in display juga udah optikal, itu responsif banget. Panelnya pakai Super AMOLED Full HD dengan refresh rate yang 120 Hz. Netflix itu udah support Full HD dan YouTube support sampai ke 4K 60 fps. Yang keduanya ini belum support untuk konten HDR10. Sepertinya hal ini penegasan ya untuk tingkat HP mid-range. At least speaker HP ini udah stereo, jadi kalau kalian pakai buat nikmatin konten film itu udah cukup maksimal dengan resolusi yang tinggi dan speakernya stereo. Gue sendiri kalau ngomongin kualitasnya ya nggak ada menemukan kendala ya. Kondisi outdoor up to 1000 nits dan indoor use seperti black crush atau tint itu nggak ada. Misal kita nikmatin konten film yang banyak scene dengan gradasi warna dark ke grey, overall HP ini punya kualitas yang oke secara displaynya. Selanjutnya kita ke bagian kameranya nih, dengan setup 3 kamera yang sedikit aja ada gimmicknya karena ada lensa makro. Tapi bukan useless karena at least masih punya resolusi yang cukup besar di 5 megapiksel. Dan untuk main kameranya itu 48 megapiksel, ada OIS-nya, ultra wide-nya 8 megapiksel. Optical image stabilization ini jelas-jelas sangat ngebantu buat fotografi. Secara kualitas gue nggak ngeliat ada penurunan ya. Foto auto dalam kondisi pencahayaan yang baik itu lumayan bagus. Dan di kondisi yang low light juga oke. Untuk video juga bisa 4K, dan kalau kalian kreatif mungkin bisa bikin foto slow shutter pakai HP ini karena punya mode Pro yang support up to 10 detik exposure time-nya. Nah, begini dia hasilnya. Overall, secara kamera ini udah dapat banget ya fitur nightography-nya untuk HP kelasan 4 jutaan. Perekaman videonya juga secara basic yang menarik itu ada di posisi 1080 dengan 60 fps, itu udah nyaman, bisa ngasih kualitas dan stabilization yang cukup baik. Kalau dirasa kurang, tinggal aktifin
super steady-nya. Berikut ini sampel foto-foto dan juga videonya. Yes, ini adalah sampel untuk perekaman video dari Galaxy A34 5G di resolusi yang paling tertingginya di 4K 30 fps. Nah, yang terbaik tuh bisa rekam full HD 60 fps seperti ini, dan stabilizernya juga aktif ya, mantap. Nah, kalau pengen supaya bisa pindah-pindah sambil merekam, kalian harus setting ke full HD di 30 fps. Kita coba pindah ke ultra wide dulu. Dah, balik lagi ke 1 kali, zoom 2 kali, dan kita bisa pindah juga ke kamera depannya. Nah, kamera depannya hebat ya, bisa pindah-pindah semua lensanya. Nah, terakhir paling kita coba super steady-nya. Ajak lari ya. Masuk kita ke performanya. Dimensity 1080 ini menurut gue punya kestabilan yang cukup tinggi di kelasnya. Gue tes lagi nih, benchmark 3D Mark stress test itu bisa hasilin stability 99%. Nah, dari data ini udah kelihatan kalau buat geber-geberan main game tentu bakalan aman banget. Ya, untuk settingannya mungkin nggak sekelas flagship ya, karena dari data stress test ini juga kelihatan FPS-nya ada di angka berapa. Untuk game kayak PUBG, Pokemon Unite, Metal Slug, atau game kesukaan gua, Clash Royale, itu nyaman banget. Dengan dukungan kapasitas baterai yang gede di 5000 mAh, selama penggunaan gua itu selalu bisa bertahan seharian. Digunain buat browsing, nonton film, foto-foto, sosmed, dan game yang standar-standar aja. Untuk pengecasannya juga oke ya, di 25 watt, tapi ingat harus beli batok casannya sendiri. Tapi nih buat tambahan informasi aja ya, kalau A34 5G versi Lime ini ada bundling gaming package juga. Jadi selain dapat HP-nya, kita juga dapat charger 25 watt, clear case, gamepad, stiker, sama voucher Mobile Legends. Jadi proper deh tuh buat kalian yang emang sering main game. Dan ya segitu aja yang bisa gue ulas lagi dari Samsung Galaxy A34 5G ini setelah melewati 6 bulan. Posisinya tuh masih pakem buat segmen mid-range, tinggal pembuktian dari Samsung aja nih soal software update-nya. Kalau di akhir tahun ini udah dapat Android 14, itu sih kece banget. Tapi kalau meleset dikit juga tahun depan nggak apa-apa menurut gua. Overall, HP ini tuh HP mid-range dengan spot yang menarik fiturnya, desainnya oke, displaynya bagus, ada IP rating, kalau musim hujan begini bakalan aman, kamera bisa diandelin, dan perintilannya juga lengkap ya, kayak udah 5G, dual SIM, NFC, gyroscope itu ada. Begitu juga harganya buat kalian yang merasa butuh fitur flagship dengan One UI dan budget di bawah abangnya Galaxy A54 5G, ya HP ini tentu jadi pilihan yang menarik.